Ya, kembali lagi ke channel Elektro JMT. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai simulasi DHT11 ya teman-teman untuk sensor suhu dengan menggunakan Arduino Uno di Proteus Mini. Jadi kemarin kan udah belajar mengenai apa itu software Proteus dan apa itu software Arduino dan simulasi sederhana menggunakan lampu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas dengan sensor, teman-teman. Jadi, pengertian sensor itu merupakan sebuah perangkat ya teman-teman. Kata tanda kutip, gampangannya itu sebuah perangkat yang menerima sinyal teman-teman dari luar gitu. Khususnya di sensor ini, sensor DHT. Dia akan menerima sinyal dari luar berupa suhu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno tetap dan menggunakan dua lampu. Nah, ini terserah teman-teman sendiri berkreasi ya teman-teman. Setelah menonton video ini, mungkin teman-teman bisa membuat simulasi dengan kreasi teman-teman sendiri. Jadi DHT kalau belum punya kalau belum punya library Arduino ataupun DHT bisa cari di Google atau teman-teman nanti tinggal dimasukkan ke library Proteus-nya. Nah, di di sini kita bisa cari ya teman-teman tinggal cari DHT. Nah, ini ada DHT11, ada DHT22. Ini sama aja teman-teman, tapi ada spesifikasinya sendiri ya, DHT22 dan DHT11. Tapi di sini saya menggunakan DHT11 pada umumnya. Di simulasi ataupun rangkaian sederhana biasanya juga menggunakan DHT11. Nah, lalu dengan LED, green, dan lalu disambungkan dengan ya LED-nya sama aja dengan VCC atau ground tetap ditaruh di ground. Lalu datanya terserah teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan pin yang ke-10, teman-teman. Lalu LED green-nya saya sambungkan ke pin 12 dan LED red-nya saya sambungkan ke pin 13. Ini tergantung program yang teman-teman buat nanti. Nah, gimana programnya? Jadi programnya seperti ini, teman. Jadi saya udah membuat sebuah program. Mungkin teman-teman bisa pause agar teman-teman bisa mengetiknya ataupun bisa memodifikasikan lagi gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan estate include DHT. Ini sebuah library DHT-nya jangan lupa diberi lalu define DHT pin 10, DHT tipe DHT11, lalu lalu brand LED pin itu ditaruh pin 12 kan. Kayak gini. Taruh pin 12 lalu yang LED pin yang red itu ke 13 sama. Lalu void stop itu kan dikerjakan sebanyak sekali ya teman-teman ya. Jadi serial bikin 1600 pin mode dan LED pin sebagai output dan red LED pin sebagai output juga dan DHT bikin. Lalu void loop ini yang membaca secara berulang-ulang teman-teman ya. Jadi ada delaynya sebanyak 2000 menunda beberapa saat agar pembacaan sensor itu stabil teman-teman. Jadi nggak langsung mengeksekusi gitu kan. Jadi ada delaynya banyak 2 detik baru. Lalu float temperatur dan float humidity. Jadi float temperatur ini membaca suhu ya teman-teman ya dalam derajat Celcius. Lalu float humidity itu membaca kelembapan dalam persen. Jadi di DHT11 itu bisa membaca suhu dan bisa membaca kelembapan ya teman-teman.
Lalu serial print, suhu, ini pembacaannya, temperatur, sebanyak ini, siapkan Celcius dan kelembapan, detik, persen, dan ini eksekusinya. Dan ketika suhunya, temperaturnya itu lebih dari 35 derajat, dia akan menghidupkan ini teman-teman apa? LED yang berwarna green, gitu, berwarna hijau, high. Ketika salah, ya tidak, itu dia akan low. Lalu yang berikutnya, ketika humidity-nya sebanyak 70% di atas 70%, lalu akan membuat lampu LED yang warna red atau merah itu menyala. Ketika di bawah 70% itu dia akan tetap mati. Nah, kita langsung eksekusikan aja dengan ini ya. Caranya juga sama, kita compile, lalu kita cari file hex-nya ya. File hex-nya itu, yang ini dong. Oke, nah ini kenapa dong ya? Oh, karena tidak bisa dibuka ya. Nah, ini perlu kita lagi. Ulang lagi ya teman-teman ya. Nah, udah bisa karena tadi ada kesalahan dikit. Jadi, ketika dia di atas 70 ya teman-teman ya, ini di atas 70, ntar saya rubah ya, tampilannya lebih menarik. Jadi teman-teman tuh bisa merubah ini ya teman-teman ya, bisa menghilangkan ini dan bisa dirubah karena di, nah ya ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasanya ketika dia dinyalakan di run itu tidak langsung otomatis lampunya menyala teman, karena ada delay dia. Ada delay sebanyak 2 detik, 2000 itu tadi kan. Lalu dia akan menyala. Tidak langsung otomatis karena kita beri delay. Nah, ketika di bawah 70 teman-teman, dia akan mematikan warna warna merah, ya kan? Warna red, LED red. Karena tadi ketika dia di bawah 70 dia akan mati. Nah, ketika dia di atas 70 dia akan hidup. Nah, gimana cara rubah yang bawah? Itu kita tinggal tekan aja dong ya. Nah, ini ada tanda panah kan? Nah, ketika di atas, tadi ada atas 35 dia akan menyala. Ketika di bawah 35 dia akan mati. Tapi dia menunggu ya, teman. Karena ada delay yang saya buat tadi. Nah, ada delay sebanyak 2000. Karena dia pembacaan sensor yang lebih stabil. Jadi gitu yang bisa dipahami bahwasanya ketika di atas 35 dia akan menyala teman-teman. Ketika di atas 70 dia juga akan
menyala sesuai dengan program yang dibuat tadi di software Arduino. Dan ketika tadi, nah ini ketika 70 pas, kenapa kok nggak menyala? Karena kita membuat program tadi lebih dari, teman-teman, bukan lebih dari sama dengan. Kalau kita buat program yang 70 pas itu bisa juga sesuai dengan teman-teman program di saudara Arduino ya. Ketika dia di atas 70, dia baru menyala, teman-teman. Nah, kan yang merah menyala. Ya, jadi bisa dilihat ini programnya, teman-teman bisa pause lalu bisa diikuti rollnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, langganan, dan terus belajar, teman-teman. Terima kasih.